Portal kabarbursa.com menyoroti Bank Indonesia yang memberi sinyal dovish lebih awal untuk mendukung pertumbuhan domestik tanpa harus mengorbankan stabilitas eksternal secara berlebihan. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,50%. Lantas seperti apa ulasan kabar bursa? Langsung saja kita ngobrol bersama redaktur Yunilawati. Selamat sore Nila. Ya, sore Maria. Ya, ini Nila, seperti apa sih informasi mengenai penurunan suku bunga dari Bank Indonesia ini dikemas oleh portal kabar bursa? Iya, jadi hari ini Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% ya Maria. Jadi redaksi kabar bursa melihat pemangkasan ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang sekarang ini memang terlihat sedang perlahan bertumbuh. Ada beberapa hal yang disoroti oleh redaksi kabar bursa dari pemangkasan BI Rate ini. Yang pertama, apakah pemangkasan BI Rate ini lebih efektif mendorong ekonomi domestik, apalagi setelah kebijakan moneter dilonggarkan untuk stabilitas dan pertumbuhan. Lalu sebesar apa nih Bank Indonesia merevisi proyeksi ekonomi RI untuk tahun 2025 ini setelah melihat lemahnya PDB di kuartal pertama, kemudian inflasi yang mulai terkendali dan aliran modal asing yang mulai kembali masuk ke Indonesia. Dan selanjutnya adalah proyeksi sejumlah analis yang menyebut suku bunga tetap berada di 5,50% hingga pertengahan tahun ini setelah melihat risiko terhadap stabilitas rupiah yang tetap menjadi catatan penting. Seperti itu. Ya, Nila, apakah pemangkasan dari BI Rate ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar keuangan atau bagaimana redaksi kabar bursa melihat hal ini? Ya, jadi memang beberapa analis sudah memprediksi bahwa Bank Indonesia akan memangkas suku bunga di kisaran 5,50% ini atau turun sebesar 25 basis poin ya. Jadi menurut analis, Bank Indonesia ini sebenarnya dihadapkan pada dua jalur pilihan nih. Yang pertama, mempertahankan suku bunga agar nilai tukar tetap terjaga. Jadi opsi ini dianggap yang paling logis, mengingat The Fed sejauh ini memang belum menurunkan suku bunganya ya. Kemudian analis juga melihat nih, ada peluang bagi Bank Indonesia untuk mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Alasannya cukup kuat, mereka melihat stabilitas nilai tukar rupiah itu tertahan di kisaran 16.435 rupiah per dolar Amerika. Ini dinilai cukup sehat dan memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga tanpa harus mengkhawatirkan gejolak nilai tukar. Uniknya, ternyata Bank Indonesia itu pernah mengambil langkah serupa di September 2024, di mana saat itu Bank Indonesia sempat memangkas suku bunga secara preemptif, meski kondisi ekonomi global saat itu belum sepenuhnya bersahabat. Artinya BI sudah punya rekam jejak dalam merespon kebutuhan domestik lebih cepat dari tren global. Seperti itu. Oke, Nila, selain informasi mengenai penurunan suku bunga acuan tadi, untuk sepanjang hari ini informasi apa yang paling banyak dicari oleh pembaca portal kita? Untuk hari ini, redaksi melihat berita tentang BRMS resmi garap tambang emas Palu, target produksi 2027. Jadi redaksi melihat banyak investor menilai emiten ini menjadi salah satu emiten sektor emas yang kurang menarik dibandingkan dengan emiten-emiten sejenisnya ya. Namun tambang yang tengah digarap oleh BRMS ini diproyeksikan memiliki usia operasional yang cukup panjang, yaitu 17 tahun, dan diharapkan mampu menghasilkan sekitar 2,8 juta ons emas dan lebih dari 6 juta ons perak. Jadi kira-kira ke depannya apakah BRMS bisa semenarik emiten-emiten pesaingnya atau lebih jauh dari itu lewat tambang emasnya? Tunggu perkembangan menariknya di portal kabarbursa.com. Ya, untuk sahabat kabar bursa ingin mengetahui lebih lanjut terkait informasi yang baru saja kami bahas, bisa buka dan baca selengkapnya di portal berita kabarbursa.com. Baik, terima kasih Nila untuk waktunya. Sama-sama Selamat Maria. bertugas kembali. Terima kasih.